Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan segenap jamaah sholat duhur Masjid At-Tarbiyah. Alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan sedikit tentang ajaran Islam atau aturan Islam yang terkait dengan perlakuan manusia terhadap binatang atau terhadap hewan. Beberapa minggu yang lalu barangkali kalau kita membuka media online itu ada berita di Tasikmalaya kalau tidak salah, yaitu ada orang-orang yang membuat konten video di mana di dalam video itu ada binatang anak monyet atau anak kera itu kemudian disiksa sedemikian rupa. Bahkan sampai ada yang dibor matanya segala itu. Dan itu menjadi konten yang dijual. Dan itu ada penikmatnya, ada pembelinya di negara kita. Tentu jauh sebelum itu ada juga banyak peristiwa-peristiwa lain yang barangkali tidak menjadi perhatian kita atau luput dari pemberitaan media. Baik perlakuan misalkan ketika pembukaan kebun sawit misalnya, lalu kemudian orang utan dan sebagainya, binatang-binatang lain yang merupakan penduduk asli hutan tersebut sebelum dibuka menjadi kawasan industri, itu diperlakukan secara semena-mena, disiksa, ditembak, kemudian dibakar hidup-hidup dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, lalu sebenarnya terhadap fenomena yang menjijikkan ya atau mengerikan seperti itu, bagaimana sebenarnya pandangan Islam? Apakah perbuatan manusia untuk menyakiti, menyiksa dan membinasakan binatang dengan cara-cara yang tidak lazim itu dibenarkan dalam Islam? Apakah karena manusia adalah makhluk yang paling mulia, lalu kemudian dia boleh seenaknya sendiri memperlakukan binatang, hewan dengan sewenang-wenang? Nah, ternyata Islam sangat melarang perbuatan menyakiti, menyiksa binatang seperti itu. Dalam beberapa kitab hadis yang utama, misalkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada beberapa riwayat yang menceritakan bahwasanya Rasul melarang, Rasul melaknat perbuatan menyakiti atau menyiksa binatang. Misalkan dalam Sahih Bukhari ada riwayat dari Sayyidina Ibnu Abbas, beliau berkata bahwa Rasulullah bersabda, la tattakhidhu syai'an fihi ruhu gharadun. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah bersabda yang artinya, janganlah kalian menjadikan makhluk yang punya nyawa, yang punya ruh itu sebagai objek bulan-bulanan atau yang dibuli atau yang disakiti. Jadi tujuan atau objek yang diserang, disakiti dan seterusnya. Kemudian juga suatu saat Sayyidina Abdullah ibnu Umar ini lewat di suatu tempat yang mana di tempat tersebut ada pemuda-pemuda Quraisy yang sedang berkumpul. Rupanya mereka berkumpul itu sedang melakukan satu aksi di mana ada seekor burung yang diikat sehingga nggak bisa lari, nggak bisa kemana-mana itu. Lalu kemudian burung itu dilempari atau dipanah, ya, sampai mati, tersiksa sampai mati. Begitu pemuda-pemuda ini mengetahui ada Sayyidina Abdullah bin Umar yang datang ke tempat tersebut, mereka bubar.
Begitu mereka bubar, Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan ini? La'anallahu man fa'ala hadza. Allah melaknat pelaku ini yang menyiksa burung ini sampai seperti ini. Lalu beliau berkata bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha syai'an fihi ruhu gharadun. Rasulullah itu melaknat orang-orang yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau menjadi objek kekerasan. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau dengan binatang saja, makhluk Allah yang tidak berakal, makhluk Allah yang tidak taklif tentunya, itu saja kita semua umat Islam, bahkan semua manusia dilarang untuk berlaku sewenang-wenang, dilarang untuk melukai, dilarang untuk menyakiti. Maka apalagi terhadap sesama manusia, tentu itu jauh lebih terlarang. Bahkan kalaupun kita ingin mengkonsumsi binatang, misalkan hewan ternak, sapi, kerbau, dan kambing, dan seterusnya, itu ternyata juga Rasulullah menetapkan ada sekian etika atau sekian adab. Tidak bisa kita ingin berkorban misalkan, atau menyembelih binatang untuk konsumsi, lalu kita seenaknya saja membunuh, yang penting mati, dengan cara kita sendiri misalnya. Karena Rasulullah bersabda bahwa innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinud dzabh. Jadi kalau Allah itu sudah menetapkan supaya berbuat baik kepada siapapun dalam hal apapun, maka ketika kalian hendak membunuh, maksudnya ini membunuh binatang atau menyembelih binatang ternak, baik untuk kurban, untuk konsumsi dan sebagainya, maka hendaknya dilakukan dengan cara-cara yang baik. Cara yang baik seperti apa? Misalkan kalau menyembelih binatang, maka hendaknya gunakan pisau yang sangat tajam sehingga pisau itu bisa membunuhnya dengan cepat. Nah, ketika bisa disembelih dengan cepat, maka binatang itu tidak akan merasakan penderitaan yang terlalu lama. Begitu juga di antara adab menyembelih binatang, misalnya agar binatang itu tidak disembelih di hadapan kawan-kawannya. Ini supaya tidak membuat binatang yang antri disembelih itu barangkali supaya tidak resah dan gelisah, kira-kira begitu. Supaya tidak merasa terteror. Seperti itu. Begitu juga ketika kita merobohkan entah itu sapi, entah itu kambing misalnya, atau kerbau dan seterusnya, itu hendaknya kalau merobohkan, ya merobohkan dengan cara yang baik, merobohkan dengan cara yang pelan, yang hati-hati supaya tidak terjadi robeknya kulit binatang yang mau disembelih itu, supaya tidak ada tulang dari binatang sembelihan itu yang patah dan seterusnya dan seterusnya. Lalu juga di antara adabnya ketika menyembelih, jangan pernah setelah disembelih binatang langsung dipindah tempatkan, tapi tunggulah sampai nyawanya benar-benar hilang, sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan, baru binatang itu diangkat atau diseret, dipindahkan, lalu kemudian dikuliti, dipotong dan selanjutnya. Dari situ kita dapat mengambil pelajaran bahwa visi rahmatan lil alaminnya Islam itu bukan sekedar basa-basi. Jadi rahmat yang dibawa oleh Islam bukan hanya untuk manusia, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk alamin. Karena itulah ada sekian banyak aturan, ada sekian banyak petunjuk dan ajaran Rasulullah tentang bagaimana kita seharusnya memperlakukan binatang atau hewan. Itulah yang menunjukkan atau menjadi salah satu bukti dari sekian banyak bukti bahwa Islam memang membawa visi rahmat bagi alam semesta. Karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini tentu kalau warga UIN dan sekitarnya atau umumnya umat Islam barangkali kita tidak terbayang untuk meniru orang-orang yang seperti saya sampaikan di awal materi tadi, yaitu melakukan penyiksaan terhadap binatang lalu kemudian dijadikan konten yang itu dijual.
Ini tidak ada insya Allah di antara kita. Kalau andai kata kita menemukan orang yang seperti itu di sekitar kita misalkan, maka hendaknya kita mengingatkan, barangkali dia tidak tahu, barangkali dia mengira bahwa kita hanya dituntut berbuat baik oleh Allah dan Rasulullah hanya kepada manusia saja, lalu kita bebas bertindak apapun kepada binatang. Maka beritahukan kepadanya bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulullah melarang dengan keras, mengharamkan perbuatan aniaya, menyiksa terhadap binatang sekalipun. Karena memang Islam ini tidak hanya membawa rahmat bagi manusia, bagi umat Islam saja, tapi bagi seluruh alam semesta. Jamaah Masjid Tarbiyah yang dimuliakan Allah, kiranya itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga ini membawa manfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan bagi segenap hadirin semuanya. Semoga Allah limpahkan kepada kita hati yang lembut, pikiran yang tenang, sikap dan perilaku yang senantiasa mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam, wallahu yuwaffiquna ila ma fihi ridhah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.